Salam, kami dari kelompok 3S Team, proyek data mining dengan judul Netflix Multi Recommendation System Using A Priori Algorithm. Perkenalkan, saya sendiri Nita Sofia Winandi Sirait dengan dua rekan saya yaitu Vivin Tambunan dan Mika Manurong. Yang pertama, business understanding. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai pemahaman bisnis yang mengacu pada sistem rekomendasi film. Pada tahap ini diperlukan pemahaman tentang latar belakang dan tujuan pada sistem rekomendasi yang akan kami lakukan. Determine business objective. Adapun tujuan bisnis pada sistem rekomendasi film adalah membantu pengguna dalam mencari pilihan film yang mereka sukai sehingga mereka tidak perlu menghabiskan banyak source untuk melakukan pencarian terhadap film yang mereka sukai. Dapat dilihat pada grafik berikut jumlah film layar lebar yang terdapat di negara Indonesia dari tahun ke tahun. Access the situation. Yang pertama, data source yang kami gunakan pada proyek ini yaitu data source yang dapat diakses secara online dan bisa diakses melalui Kaggle. Sebelumnya dataset tersebut belum pernah digunakan atau dikerjakan dalam algoritma a priori. Yang kedua, hardware source yang digunakan pada penelitian ini yaitu laptop dengan 4 GB RAM dan prosesor Intel Core i5. Yang ketiga, personal source pada penelitian ini terdiri dari 3 orang mahasiswa, yaitu saya sendiri, teman saya Mika dan juga Vivin, yang berperan dalam pengerjaan sistem rekomendasi film menggunakan algoritma a priori, dimulai dari tahap business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Selanjutnya determine data mining goals. Tujuan dari penambangan data pada penelitian ini adalah untuk menggali pengetahuan atau discovering knowledge tentang pola atau pattern item berdasarkan riwayat pencarian pengguna sehingga dapat diketahui dan diprediksi item atau film yang mungkin diminati oleh pengguna. Produce project plan. Pada tahap ini akan dijelaskan rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan data mining dan dengan demikian dapat mencapai tujuan bisnis yang sebelumnya dijelaskan, kemudian menentukan teknik dan tools yang akan digunakan. Yang pertama, kami membuat project plan yang berisi tentang perencanaan dari waktu ke waktu dalam pengerjaan sistem rekomendasi. Yang kedua, teknik. Teknik yang akan kami gunakan pada pembangunan sistem rekomendasi ini adalah menggunakan algoritma a priori. Yang terakhir yaitu join step. Langkah ini untuk menghasilkan K+1 item set dari K item set yang menggabungkan setiap item dengan item itu sendiri. Bab 2, data understanding. Data understanding adalah tahapan mengumpulkan data dari awal dan mempelajari data tersebut untuk mengenal dan memahami apa saja yang dapat dilakukan pada data tersebut. Pertama, kami melakukan collect initial data. Pada tahap ini, akan dipilih data seperti apa yang akan dibutuhkan untuk proses lebih lanjut. Dataset yang kami gunakan, seperti penjelasan sebelumnya, tersedia secara online di Kaggle. Selanjutnya describe data. Setelah kami mencari dan mendapatkan sumber data, kemudian kami mencari tahu data seperti apa yang kami butuhkan. Dari hasil pencarian kami, data Netflix terdiri dari 7 file, yaitu combine data 1 txt, combine data 2 txt, combine data 3 txt, combine data 4 txt, movie titles txt, prop txt,
dan qualifying TXT. Data tersebut berisi film yang dirilis dari tahun 1890 sampai tahun 2005. Adapun pengguna yang dipilih secara acak dan setidaknya memberikan rating untuk satu movie. Setiap pengguna mau diwakili oleh sebuah ID dengan nama atribut customer ID dan movie diwakili oleh movie ID. Setelah mendapatkan sumber data, selanjutnya kami melakukan ekspor data. Lebih lanjut, pada ekspor data, kami menggunakan teknik query, visualisasi, laporan. Eksplorasi juga termasuk distribusi atribut kunci, misalnya atribut target dari tugas prediksi, hubungan antara pasangan atau sejumlah kecil atribut, hasil agregasi sederhana seperti subpopulasi yang signifikan, dan analisis statistik sederhana. Berikut adalah potongan code yang kami gunakan untuk mengecek sejumlah baris data yang tersedia pada data tersebut. Dapat dilihat, ada 3 feature yang terdapat pada dataset. Yang pertama, total ratings yaitu sekitar 100 juta rating, total users 480.000 user, total movie yaitu 17.000 user. Selanjutnya, pada grafik distribusi dari rating, dapat dilihat dari grafik diagram sebaran dari rating yang telah diberikan oleh user. Adapun kesimpulan yang diperoleh berdasarkan diagram tersebut adalah movie dengan rating 1 sekitar 4 juta, rating 2 10 juta, rating 3 sekitar 29 juta, rating 4 sekitar 33 juta, dan rating 5 sekitar 23 juta. Selanjutnya, kami melakukan analisis rating oleh user. Potongan program di atas, gambar 3, digunakan untuk melihat jumlah rating yang pernah diberikan oleh setiap pengguna. Adapun hasilnya dapat dilihat dari potongan hasil output berikut. Lebih lanjut, seperti user 305344 telah memberikan rating setidaknya 17.653 rating terhadap film yang sudah ditontonnya. Selanjutnya, kami mencari tahu rata-rata rating oleh user. Dan berikut hasil outputnya. Adapun rata-rata rating yang diberikan oleh user adalah 480.189. Langkah terakhir pada data understanding yaitu verify data quality. Tab ini berisi evaluasi kualitas data dan kelengkapan data. Nilai-nilai data yang hilang sering terjadi, terutama jika data yang dikumpulkan di jangka waktu yang lama. Pada tahap ini juga akan menilai apakah semua nilai itu dapat digunakan. Misalnya, apakah data tersebut masuk akal, ejaan dari nilai-nilai tersebut, dan apakah atribut dengan nilai yang berbeda memiliki arti yang sama. Selanjutnya adalah data preparation. Pada tahapan data preparation, merupakan tahapan untuk memastikan kualitas dari data yang telah dipilih pada data selection. Pada tahapan ini, masalah yang perlu diatasi adalah apabila terdapat noisy data dan missing value. Beberapa pembahasan yang akan dibahas pada data preparation merupakan yang pertama, dataset description. Tahapan ini akan mendeskripsikan dataset. Dataset yang digunakan pada proyek ini berasal dari Kaggle yang bisa dilihat pada link berikut. Jumlah total rating yang terdapat pada data tersebut yaitu sebanyak 100.480.507. Total user yaitu 480.189. Sementara total movie yaitu 17.770.
Yang kedua adalah select data. Tugas ini adalah memilih data yang akan digunakan. Sumber data potensial yang memiliki atribut dan kualitas data yang sesuai dengan tujuan keseluruhan proyek. Dalam sumber data yang digunakan, kumpulan data yang digunakan yaitu merupakan combine data pertama, combine data kedua, combine data ketiga, combine data keempat, dan movie titles. Berikut kita bisa melihat deskripsi variabel pada dataset yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Variabel name yang terdapat pada data tersebut berupa movie title, movie ID, year release, user ID, rating, dan date. Selanjutnya adalah clean data. Pada tahapan ini akan dilakukan pembersihan terhadap data dan tindakan pembersihan apa yang perlu dilakukan dalam mendukung teknik pemodelan. Oleh karena itu dilakukan data cleaning untuk mengurangi volume data dengan meningkatkan kualitas data di bawah ini, yaitu menghapus film dengan review yang terlalu sedikit karena relatif tidak populer dan menghapus customer ID yang memberikan terlalu sedikit ulasan karena relatif kurang aktif. Di sini kita bisa melihat bagaimana tampilan dataset sebelum melakukan data cleaning dan setelah melakukan data cleaning. Karena dilakukan pembersihan data, maka otomatis setelah dilakukan data cleaning akan berkurang jumlah movie, customer, dan rating yang diperoleh. Di sini kita melihat bahwa sebelum melakukan data cleaning, jumlah movie yaitu 4.499, customer yaitu 470.758, sementara rating di sini 24.053.764. Dan setelah dilakukan data cleaning, maka akan berkurang. Movie menjadi sebanyak 1.350, customer sebanyak 143.458, sementara rating yaitu 17.337.458. Apa selanjutnya yang dilakukan adalah integrate data. Metode yang digunakan untuk menggabungkan data adalah merging data, penggabungan dua kumpulan data dengan record yang sama. Data tersebut akan digabungkan menggunakan key seperti misalnya customer ID, dan kemudian data yang dihasilkan akan bertambah dalam kolom. Pada subbab sebelumnya, yaitu pemilihan data, kumpulan data yang digunakan terpisah yaitu combine data pertama .txt dan movie title.csv. Sebelum melakukan merge data atau merge dataset, maka kita bisa melihat jumlahnya yang sebelumnya. Customer ID sebanyak 143.458, sementara rating 17.337.458. Dan setelah melakukan merge dataset, maka jumlah kolom akan bertambah, yaitu movie ID sebanyak 1.350. Selanjutnya akan dibahas mengenai modeling. Pada tahap pemodelan atau modeling, data yang telah dipersiapkan dan dianalisis pada data preparation selanjutnya dibawa ke tahap modeling, dan hasilnya mulai menjelaskan tentang masalah bisnis yang ditimbulkan selama business understanding. Pemodelan biasanya dilakukan dalam beberapa iterasi. Biasanya, penambangan data menjalankan beberapa model menggunakan parameter default dan kemudian menyempurnakan parameter atau kembali ke data preparation. Beberapa tahapan dalam modeling yaitu yang pertama selecting modeling teknik. Pada tahapan ini
akan ditentukan model yang paling sesuai, biasanya akan didasarkan pada pertimbangan berikut, yaitu tipe data yang tersedia untuk mining, tujuan data mining, dan persyaratan modeling khusus. Tahapan yang kedua yaitu selecting modeling teknik. Teknik pemodelan yang digunakan pada proyek ini adalah algoritma a priori sesuai dengan tujuan data mining, yaitu menggali pengetahuan atau discovering knowledge tentang pola atau pattern item berdasarkan riwayat pencarian pengguna sehingga dapat diketahui dan diprediksi item atau film yang mungkin diminati oleh pengguna. Selanjutnya adalah modeling assumption. Pada potongan kode di samping, kode program bertujuan untuk merancang kondisi yang mengindikasi movie dengan rating terpopuler sehingga menghasilkan fitur baru dengan menampilkan dataset movie dengan rating terpopuler. Tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah generate test design. Ada dua bagian untuk menghasilkan desain pengujian yang komprehensif, yaitu yang pertama mendeskripsikan kriteria goodness model, kemudian menentukan data yang akan menguji kriteria ini. Keunggulan model dapat diukur dengan beberapa cara. Pada proyek ini, model akan diukur dengan mengevaluasi aturan asosiasi menggunakan konsep yang sama seperti pada klasifikasi, yaitu menghitung test set confidence, yaitu confidence masing-masing aturan asosiasi pada test set. Selanjutnya adalah test design. Desain pengujian atau tes desain merupakan gambaran langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menguji model yang dihasilkan. Pada proyek ini, langkah-langkah untuk menguji model adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengekstrak tes data, yaitu record yang tidak digunakan dalam training set. Kemudian yang kedua, menghitung instance yang benar di mana premisnya mengarah ke kesimpulan. Yang ketiga, menghitung nilai confidence setiap aturan dari jumlah yang benar. Dan yang terakhir adalah mencetak aturan asosiasi terbaik dengan judul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah membangun model atau build models. Pada proses pembuatan model, terdapat 3 bagian informasi yang akan digunakan dalam keputusan data mining. Yang pertama adalah parameter settings, mencakup catatan terkait parameter yang memberikan hasil terbaik. Kemudian models, yaitu model aktual yang diproduksi. Dan yang ketiga adalah model description. Deskripsi hasil model, termasuk kinerja dan masalah data yang terjadi selama pelaksanaan model dan eksplorasi hasil-hasilnya. Sebagian besar teknik pemodelan memiliki berbagai parameter atau pengaturan yang dapat disesuaikan untuk mengendalikan proses pemodelan. Pada proyek ini, digunakan parameter values untuk mendapatkan nilai aktual. Setelah menentukan parameter yang dibutuhkan, maka selanjutnya adalah mengeksekusi model untuk menghasilkan result yang terlihat. Model yang digunakan pada proyek ini adalah algoritma a priori. Algoritma a priori termasuk ke dalam jenis metode asosiasi pada penambangan data untuk penambangan frequent item set. Untuk menerapkan langkah pertama dari algoritma a priori, kita membuat item set dengan setiap film secara individu dan menguji apakah item set tersebut frequent. Kita menggunakan metode frozen set karena metode ini memungkinkan kita untuk melakukan operasi set nantinya, dan metode ini juga dapat digunakan sebagai key dalam counting dictionary kita. Namun sebelumnya, kita harus mendefinisikan minimum support kita, yaitu 50. Kemudian membuat kandidat item set menggunakan superset di frequent item set yang tersedia. Selanjutnya, kita menguji kandidat item set untuk melihat apakah frequent atau tidak. Namun apabila tidak, maka akan dihapus. Berikut merupakan kode program yang digunakan untuk menguji item set. Pertama, kita akan mengatur fungsi dan counting dictionary. Kemudian, kita melihat setiap item set yang ditemukan sebelumnya dan melihat apakah item set tersebut adalah himpunan bagian dari ulasan saat ini. Jika ya, ini berarti bahwa pengguna telah meninjau setiap film di item set. Kemudian,
Kita juga dapat melalui setiap film yang telah ditinjau oleh pengguna yang tidak ada dalam item set, membuat superset darinya, dan merekam dalam counting dictionary kita bahwa kita melihat item set tertentu ini. Selanjutnya kita akan mengakhiri fungsi kita dengan menguji kandidat item set. Mana yang memiliki support yang cukup untuk dipertimbangkan sebagai frequent item set dan mengembalikannya. Untuk menjalankan kode tersebut, kita memerlukan loop pada langkah-langkah algoritma a priori, termasuk menyimpan item set yang baru ditemukan. Dalam loop ini, K mewakili panjang frequent item set yang akan segera ditemukan, memungkinkan kita untuk mengakses yang sudah ditemukan sebelumnya dengan melihat di frequent item set dictionary menggunakan key K-1. Kita membuat frequent item set dan menyimpan mereka di dalam dictionary sesuai dengan panjangnya. Selanjutnya adalah mengembalikan semua frequent item set yang ditemukan. Setelah algoritma a priori selesai, kita akan mengekstrak aturan asosiasi atau association rules. Berikut merupakan hasil pemodelan movie recommendation yang dihasilkan oleh aturan asosiasi pada algoritma a priori. Pada hasil yang ditemukan terdapat 5 rule dengan confidence dari masing-masing rule. Berikutnya kita akan menilai model atau assess model. Pemodelan dilakukan dengan pembuatan item set dengan setiap film secara individual dan menguji apakah item set tersebut frequent. Untuk dapat melakukan assess model, maka terlebih dahulu menghitung test set confidence, yaitu confidence masing-masing aturan asosiasi pada test set. Sebelum menghitung confidence, maka pertama sekali harus mendapatkan nilai support terlebih dahulu. Nilai support adalah persentase jumlah kasus untuk kombinasi item. Rumus dari support adalah X gabung Y per N, di mana X gabung Y merupakan jumlah transaksi yang berisi X dan Y, dan N merupakan total jumlah seluruh transaksi. Kemudian kita menghitung nilai confidence, yaitu support count atau X gabung Y dibagi dengan support count dari X. Nilai confidence yang tinggi menggambarkan banyaknya Y yang muncul dalam transaksi yang berisi X. Setelah tahap pemodelan selesai, kita akan memasuki tahap evaluasi. Evaluasi hasil pemodelan bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pemodelan sudah tepat dan sesuai. Dua jenis hasil yang dihasilkan oleh data mining. Yang pertama adalah asosiasi terbaik. Dari hasil evaluasi yang ditemukan, didapatkan bahwa confidence adalah 1. Oleh karena itu, confidence selalu berada di antara 0 dan 1. Jika terdapat nilai min 1, maka menunjukkan bahwa aturan tertentu tidak ditemukan di dalam test set. Karena confidence yang didapatkan pada proyek ini adalah 1, maka proyek ini sudah menghasilkan pemodelan yang baik untuk sistem rekomendasi Netflix. Demikian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kami mengenai sistem rekomendasi Netflix dengan menggunakan algoritma a priori. Atas perhatian dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.